membangun peradaban kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada tanggal 7 Oktober 1861 tibalah di Rura Silindung, tepatnya di Huta Damai, Ludwig Ignar Nommensen. Sebenarnya bukan Nommensen misionaris pertama yang menginjak tanah Batak, melainkan sudah ada 3 sebelumnya, tapi ketiga orang itu dibunuh, bahkan dagingnya dimakan. Pada awalnya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Nommensen ditolak di daerah Silindung, tetapi dia segera berangkat di mana sekarang berdiri dengan tegak salib kasih. Dari situ dia memandang Rura Silindung dan berdoa, "Ya Tuhan, bila Kau menghendaki, jadikanlah suku ini, bangsa ini menjadi murid-Mu." Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di Huta Damai, Nommensen bukan pertama-tama mewartakan iman kekristenan, tetapi yang dibangun adalah pendidikan, kesehatan, kesenian, lalu iman. Dari sinilah awal kata partukoan, atau biasa juga disebut pargodungan. Jadi konsep Nommensen membangun masyarakat Batak bukan pertama-tama dengan pewartaan iman, tetapi dengan pendidikan, kesehatan, lalu juga pertanian, dan terakhir iman. Pada suatu hari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di daerah Silindung, terjadilah sebuah malapetaka. Banyak masyarakat Silindung yang menderita sakit, bahkan banyak yang meninggal dunia karena meminum air yang kotor. Rupanya tentara Padri sudah memasukkan sesuatu ke dalam air Sigeon. Pada saat itu masyarakat minum, belum dimasak, maka banyak menderita sakit, bahkan banyak meninggal dunia. Hanya masyarakat Huta Damai yang sehat bugar. Karena apa? Mereka sudah meminum air yang sudah dimasak, memakan sayur dan buah-buahan, sudah berpendidikan. Melihat kenyataan ini, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, peparan oputuan Situmorang boru bere do ibebere, Raja Pontas Lumban Tobing mengakui Nommensen marsahala. Nommensen adalah nabi. Karena itu Raja Pontas Lumban Tobing membawa masyarakat Silindung untuk dibaptis menjadi Kristen. Dan memang sejarah mencatat dokter pertama orang Batak adalah keturunan marga Lumban Tobing atas nama Dr. Ferdinand Lumban Tobing, yang namanya diabadikan menjadi sebuah bandara di daerah Tapanuli Tengah. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pilihan Raja Pontas Lumban Tobing menjadi pengikut Kristus harus dicamkan karena dia melihat Nommensen marsahala. Apa itu sahala? Sahala tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa Todina Mangulu yang diungkapkan dalam damai, kasih, keadilan, dan pengampunan. Itulah sebenarnya inti sahala. Maka kalau di media sosial sekarang ini ribut karena ada orang tak mengerti sahala lalu menginjak-injak tempat sakral di Pusuk Buhi, itu sebuah penghinaan untuk pertama-tama untuk dirinya sendiri dan terutama penghinaan kepada Sang Pencipta. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, Nommensen membawa peradaban. Peradaban itu lahir dari Kristus yang lahir di Bethlehem yang hari ini kita rayakan. Berkat pendidikan terjadilah fajar peradaban baru bagi orang Batak. Lihatlah, hanya dalam hitungan waktu yang tidak begitu lama, banyak orang-orang Batak yang menguasai atau menduduki posisi penting di Republik ini. Tampillah dokter pertama orang Batak, itulah Dr. Justin Sihombing, yang kemudian menjadi Eporus HKBP. Di bidang militer, tampil Jenderal Maraden Panggabean. Disusul kemudian Jenderal D.I. Panjaitan.
Disusul kemudian seorang yang sangat diakui dalam pembebasan pesawat 1981 di Bangkok, yaitu Letnan Jenderal Sintong Panjaitan. Lalu disusul lagi hingga saat ini nama ada satu dari keturunan marga Situmorang, Marsikal atau Mayor Jenderal. Lalu kemudian juga kita lihat sekarang Republik ini dikendalikan oleh orang Batak di dunia militer atas nama Luhut Binsar Panjaitan, dan seorang anak Siantar ini yang memegang sebuah pasukan penting yang baru diangkat, itulah namanya Koopsus, Komandan Operasi Khusus, atas nama Mayor Jenderal Richard Tampu Bolon. Selain di dunia militer, apa yang dilahirkan oleh Nommensen, itulah Kristus, itu juga menguasai di bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dokter pertama tadi Ferdinand Lumban Tobing, kemudian Profesor Dr. Raja Pikir Sidaputar menjadi ahli ginjal pertama Indonesia, dan kemudian menjadi dokter kepresidenan, menyusul Profesor Dr. Boloni Marpaung yang mendirikan Fakultas Kedokteran USU, dan tidak ketinggalan dari Pan Situmorang, Dr. Tunggul Situmorang yang menjadi Direktur Rumah Sakit Cikini, Jakarta. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pajar peradaban ini bukan hanya di dunia militer, tapi juga di dunia kesenian. Lahirlah komponis kenamaan nasional alumni sekolah Muntilan, itulah Nahum Situmorang, yang menurut catatan dia juara 2 ketika mencipta lagu nasional bersama Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman itu nama aslinya adalah Willy Brodus, seorang mantan calon pastor. Jadi yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu adalah orang Katolik Kristen. Lalu kita kenal misalnya Cornel Simajuntak, Sidik Sitompul, Liberty Manik di bidang komponis. Para ahli Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di bidang farmasi, bahwa kita selamat sekarang ini dari pandemi Covid itu banyak karena sudah dipikirkan oleh Profesor Dr. Midian Sirait, seorang ahli farmasi yang mendirikan Kivia Pharma, doktor dari Jerman, dan saudaranya di bidang teknik Profesor Dr. Tunggul Sirait. Lalu kemudian kita kenal misalnya ahli fisika kuantum yang merupakan guru besar dan masih murid dari Albert Einstein, Profesor Dr. Pantur Silaban. Lalu kita dengar misalnya Dr. Insinyur Bisuk Siahaan yang membangun Inalum. Jadi Inalum itu sebenarnya otaknya bukan Jepang, uangnya dari Jepang, otaknya adalah Dr. Insinyur Bisuk Siahaan. Ada ahli ekonomi Profesor Dr. Jisman Simajuntak, ada lagi Dr. Panderaja Silalahi, Dr. Raden Pardede. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di bidang hukum dari Nommensen, Rura Silindung itu membawa fajar peradaban, itulah Kristus yang lahir di Bethlehem. Kemudian juga lahir ahli-ahli hukum di Indonesia, khususnya orang Batak, Profesor Dr. Erman Raja Buguk, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pembimbing S2 dari ketua umum kita ini. Karena dibimbing oleh profesor, maka ketua umum kita ini mencapai bintang 3 di Kejaksaan Agung. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mengapa bisa demikian? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena ada sahala, ada keyakinan. Sahala itu diungkapkan sekali lagi dalam damai, kasih, keadilan, dan pengampunan. Lalu kita lebih fokus lagi dalam kaitan dengan pemilihan tema Mazmur 133:1-3. Ini adalah kata kunci simbolisasi dari Situmorang. 1-3-3 si Pituamak, tambahkan 3 tambah 3 tambah 1 7. Dari 1-3 ini rumus dari marga Situmorang. Lalu apa itu Situmorang Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Situmorang, akar kata torang artinya terang. Lalu kemudian tumorang artinya lebih terang. Lalu dari situ kata Situmorang artinya inilah terang yang asli.
Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ini bagian dari tonggi. Maka kita berharga marga kita. Mengapa kita megang marga kita? Karena memang situ orang inilah terang yang asli, khususnya bagi kita yang selalu memakainya. Maka di sini kita bukan mau menunjukkan kehebatan, tapi terlebih mensyukuri. Keturunan situ orang ada tampil beragam. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sesudah saya meneliti sejarah Republik ini, polwan pertama di Indonesia adalah Boru Situmorang, Nadia Boru Situmorang. Dan itu dulu polwan itu dulu polisi wanita didirikan di Bukit Tinggi. Ada 6 perempuan, salah satunya Boru Situmorang. Didirikan polwan karena memang polwan ini perlu untuk pemeriksaan apa yang tertuduh G30 SPKI. Mereka tidak mau diperiksa oleh laki-laki, lalu pemerintah mengambil langkah mendirikan polwan. Dan salah satu supaya terang bagi dunia, terutama Indonesia, dipilihlah Boru Situmorang. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ini kita syukuri. Lalu juga dari catatan pertama, yang menjadi bupati pertama residen Tapanuli itulah Situmorang. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ada banyak Situmorang yang tampil di Republik ini. Ini Kasirun, Mayor Jenderal Kasirun Situmorang, mantan Jamintel Edwin P. Situmorang, mantan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara Insinyur JB Siringo-Ringo, penyair internasional Sitor Situmorang. Ada lagi mungkin Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di Republik ini ada 100 orang terpintar di bidang bahasa. Itulah Monsinyur Martinus Situmorang dari Palipi yang menguasai secara aktif 11 bahasa asing. Maka saudara-saudara terkasih, dari sini mungkin kalau dijejerkan lagi akan lebih banyak. Tapi kita bukan mau mencari pujian atau apresiasi yang hebat dengan kedudukan-kedudukan ini, namun mau menyatakan sahala ni oputuan Situmorang tongdoi maradi di bagasan dirita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, supaya mengerti juga tadi dalam doa di bagasan tangyang nyamata doa safat, luar biasa tadi kata kunci Horas. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, kisah Horas ini juga banyak dipengaruhi oleh Oputuan Situmorang ketika mendirikan Jabi-Jabi Sisangapon. Begini, Najulu Wakadamang Dokdainang, pada zaman dahulu orang yang disebut Namar Sahala itulah orang yang panjang umurnya, punya anak laki-laki dan perempuan, punya cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan, punya cicit, hidupnya berintegritas, hidupnya, perilakunya di masyarakat sungguh-sungguh terpuji, tidak bercacat. Inilah kriteria orang bersalah. Nah, dikisahkan begini, pada suatu hari opung kita melihat keturunannya, kelakuannya sudah kurang pas, seperti terjadi di Jakarta, ada yang meributi Puan Situmorang ini. Saya kenal pula orangnya. Jadi banyak yang sakit, banyak yang ini, banyak yang ini. Lalu opung Namar Sahala ini, opung Tanamar Sahalai, najonok tu mula jadi nabolon. Ini bahasa sebelum kekristenan yang kita kenal sekarang. Mula jadi nabolon diterjemahkan dengan pencipta besar yang tidak diciptakan, itulah Allah atau Tuhan. Melihat keturunannya banyak yang sakit, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dikumpulkannya lah semua keturunan ini dalam satu perayaan yang sangat sakral. Maka terima kasih banyak Namboru Timneke. Tadi sebelum upacara ini, ibadat ini, mohon kita memasuki suara hening. Itu suara kenabian dari Boru Situmorang. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dibuatlah upacara yang sakral. Opung ini, Namar Sahala ini mengambil air, ada forma, ada materi. Dengan keyakinan sungguh-sungguh dia ambil air. Lalu dalam air ini dia masukkan forma.
atau rumus bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, abang, Bapak Uda, Bapak Tua yang ahli hukum pasti lebih mengerti forma dan materi. Dua ini tak boleh dipisahkan. Formanya, materinya adalah air yang bersih dan ute pangir. Jadi jangan terlalu alergi melihat ute pangir. Itu jeruk yang paling sehat. Sampo yang paling baik adalah marpangir. Maka dulu perempuan-perempuan, ibu-ibu opung boru kita dulu jarang yang gampang ubanan, karena memang selalu rajin marpangir. Jadi ada kadang-kadang dilihat pangir langsung anti. Nggak tahu saya, bisa kita berdebat nanti. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, diambillah air ini di dalam sawan. Formanya ini ali di bata mula jadi na bolon, hodo mula di na abong, mula ni banua gijang, bona ni banua tor. Lihat formanya, ali Tuhan ke atas dia, ya. Ali Tuhan di bata mula jadi na bolon, hodo mula ni na nasana adong, bula ni banua gijang, mula ni na marhosa. Di son kutiop hamido ayat, marhiti ayat dia tu rokodo bula ni na marlutu. Mula ni namar lata jada lilion hohang uluan alia mang di batana sumbasa pasu-pasu ma aekon. Sesudah itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, inti dari dua itu adalah mohon berkat dan kekuatan kepada Tuhan agar air diberkati, dikuduskan sebagai materi. Lalu kemudian forma berikut adalah sesudah dua itu sang tetua opung tanamar sahalai didok masongon ale hamu sude pinoparku hurasokku do hamu do naik sitiu-tiu nabadion asamar bunga inggir-inggir tiko rata-rata siak kapasu-pasu sai pasautom madebata huras mahamu do naik nabadion asa dapotan habadion dapotan pasu-pasu asat yusung babani mual putih sohaliapan putih sohali perpulan hot di bagasan patimu sohari boribuan sai sumur tar malu masyak kuasun sibolis sai tar sogot tar malu mak waso ni todi nahodar hinothon ni todi siala habadian asini rohani debata huuras mahamu huuras saya reciki. Lihat rumus ini, sesudah ada forma, lalu masuk materi dalam suasana sakral, lalu kemudian ada lagi forma hamu sudah pinoparu huuras simbol kesehatan, simbol damai, mengusir semua kejahatan dari badan dan jiwa. Huuras dari sinilah kata horas. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika orang mengucapkan horas, sebenarnya dia menyampaikan salam damai. Semoga dari dirimu terusir segala kejahatan. Semoga dari dirimu tidak lagi bercokol kejahatan. Mari berdamai, sebab damai adalah hadiah terbesar dari diri Tuhan yang lahir di Betlehem. Itulah makna kata horas. Maka ketika kita menyampaikan kata horas, jangan pernah main-main, tapi betul bersahala supaya ucapan kita sungguh menjadi berkat, damai dan persahabatan bagi sesama. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, poparan yo putta namar sahalai oputuan situ morang boru bere ibebere. Horas, selamat, sehat dan damai. Pengumuman ini nanti akan dilantik. Kita tidak mencari popularitas di sini, tetapi kita mau memberikan diri. Bagaimana pengumuman situ morang ini boru bere tetap hidup marsahala. Saya tidak tahu, tapi ini saya sangka bukan secara kebetulan. Dari pengurus DPP pusat itu ada nama yang sungguh kena dengan situasi kita hari ini dan seterusnya. Situ morang, terang yang asli, itu artinya jadilah menjadi hasuduman. Sudum, itulah arti hasuduman, disingkat sudum. Hasuduman mamang si wadame ima pudanina tua-tua itu kita.
hasudungan. Lapatanna bisa bersahabat, bisa berorganisasi, tapi sekaligus juga manusia yang berintegritas, tegas, dan punya prinsip. Itulah memang dari hasudungan ini kita peroleh dari bisar matahari, poltak matahari bulan. Memang itulah kita memohon semoga dari keturunan ini bisa masuk itu tuh puparan di situ orang poltak matahari bulan mengikut bintang sidongdong. Itulah gambaran cucu keturunan kita kemudian. Supaya ini kuat, supaya ada sudung menjadi hasudungan kita, dan ini bisa muncul di permukaan di tengah masyarakat, mesti memegang prinsip marurat di bagasan adat, marparbue di bagasan haporsiaon. Manang nadia piaga mata dan pala menyalah itu adat. Itu toh marurat di bagasan adat, marparbue di bagasan haporsiaon. Ima simbol ni penasehat di unai urat sitohak. Asa tetong marurat on, asa tetong marurat unang melus nama marurat ikut jagao di ima salam jabi-jabi si sangapon mau di katon JB silimori ikut tetap di ngotot tapo dan yok punta asa gabe sudu bisa tetap marurat ikut tetap di ngotot tapo dan yok punta oputa tuan situ orang di salam jabi-jabi si sangapon. Karena itu saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, pilihan ini saya sangka sangat bagus. Lama saya mempersiapkan ini, merenungkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, nyanyian ziarah Daud. Daud itu merupakan pemimpin terbesar orang Israel hingga saat ini. Bunyinya begini: sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun. Saudara digariskan di situ. Lalu kata saudara ini dia bisa hidup seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh sampai ke jubah. Minyak itu adalah gambar spirit, semangat. Seperti embun. Embun itu simbol air. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi lihat ini, ada di sini saudara, minyak simbol spirit, air simbol berkat. Dengan demikian, semoga kita semua peparannya putuan situ orang boru bere menjadi jolma dagabi hasudungan bisa di tongani masyarakat, tetap berakar dalam adat, marperbue di bagasan haporsiaun jala tong majaga puda ima tengok nyoputa ima jabi-jabi si sangapon. Saudara-saudara terkasih, umat Allah yang tercinta, saya tahu kami dilarang lewat 10 menit. Itu biasa peraturan itu. Sudah kalau seorang pastor berkhotbah lewat 10 menit sudah langsung ditegur uskup. Tapi karena saya tahu di sini lebih banyak Protestan, maka saya berani. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, tapi saya mau menutup kisah ini, hubungan anak dengan bapak. Bagi saya banyak ada maknanya begini. Memang sudah pernah saya ceritakan beberapa kali, tapi saya coba ulangi. Seorang bapak duduk bersama anaknya laki-laki yang masih kelas 5 SD. 1 jam mereka duduk bersama masing-masing asik dengan Androidnya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Orang menjadi kehilangan orientasi karena terlalu banyak memakai gadget. Sesudah 1 jam, si bapak ini sadar bapak ini. Lalu katanya begini, kebetulan nama si anak ini si Japoki. Lalu dia berkata kepada anaknya, Japoki, marsi ajar ho, asapistar, boy gabe insinyur. Tenang mah bapak, anak waktu sudi. Main lagi. Tidak sabar bapak ini. Lalu dia berkata, Japoki, marsi ajar ho, udah kolam nama mereng Android Facebook ko terus. Rosi Japoki mado. Bapak pun melihat Facebooknya terus. Itu pun yang bapak lihat gambar-gambar artis, gambar-gambar saya ini.
kakak saya kan sudah bekerja, sudah dewasa. Tidak, Mersiajeru, tidak. Mersiajeru, nanti kau tinggal kelas. Tenang Bapak, zaman sekarang ini di sekolah ada namanya remedial. Artinya kalau tidak dapat apa, ada lagi pengulangan. Jamin naik kelas, tenanglah Bapak. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, gelisah Bapak ini. Lalu dia berkata, belajar kau tidak, belajar kau tidak. Lalu sampailah pada puncak begini. Ingat, kalau nanti nilaimu tidak baik ketika menerima raport, ulang doa Bapam. Mono sodin gat pitemu haduan nilai unang doa Bapam. Singkat cerita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, 3 bulan kemudian si Japoki menerima rapor. Wajahnya cemberut, songon boti namokol. Bapaknya sudah menunggu. Si Japoki melihat terus. Hanya 1 nilai 7, olahraga. Yang lainnya semua merah. Lalu dia, bagaimana nilaimu? Tunduk dia. Waduh nilai, tunduk si Japoki. Lalu diangkatnya dagunya, bereng. Bagaimana nilaimu? Si Japoki menjawab, hasur lekku kan. Ulangi, ini bapakmu. Diulangi, bagaimana nilaimu? Bagusnya, hasur dolekku. Heran bapaknya. Saya bapakmu. Ingat Bapak, 3 bulan yang lalu Bapak berkata, kalau tidak bagus nilaiku, unang doa Bapam. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Jangan sampai inilah jolmana somar sahala Bapak gabelai. Maka dengan ini saudara-saudara terkasih, oparan oputuan situmorang, kita tetap menjaga sahala supaya kita menjadi hasudungan, bisa marurat di bagasan adat, marparpue di bagasan aporsial, tong mangingot jabi-jabi pudani jabi-jabi si sangapun. Saya sungguh yakin situmorang terang yang asli tidak akan pernah situmorang menikah dengan boru situmorang. Marilah itu kita pantangkan. Sebab ada marga tertentu terpaksa mengambil marga lain sebagai buruh hasian, sebab mereka menikahi ibu tohnya sendiri. Dengan ini kita awaskan. Lalu yang kedua juga, saudara-saudari, para bapak muda, bapak tua, wabe posisi kita ikon hormat dari tatu boruta, so tukia hita mamuruki boruta. Saya mana di sigarat tuman. Alanido boru situ morangon hulangi sehari naik idok koton boru ni si hutirere lapatan na di si unak kahita mamuruki buruta bereng manaki buruta mangaburos sudi. Dari malam jam 11 dia masih menguaya saya sudah sebenarnya bersering sedikit 1 menit lagi. Selama 1 minggu ini saya menjadi sekretaris rapat internasional Kapusin di Nagahuta. Maka saya bilang, tapi karena WA ini boleh saya ganggu pastor sebentar. Saya lihat ini dari buruh situmorang. Apapun terjadi, saya jawab, siap Namburu, silahkan. Memang begitulah kita. Hormat dan sayang dengan buruh situmorang. Sebab dengan sayang dengan buruh ta, hormat tuaka dengan tubuta. Jala sangat pita marhula-hula. Imatan dana hita namar sahala. Tuhan memberkati orang.